Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli dan Mas Teguh. Yeay, di channel YouTube kita bersama teman-teman NSC Forex TV. Dan seperti biasa teman-teman, di channel YouTube ini kita akan berbagi cara pandang kita terhadap market live di forex trading. Ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat, ini contohnya adalah salah satu chart yang tiap hari kita lihat sih ya sebetulnya. Dan mungkin teman-teman juga ngelakuin hal yang sama ya sebagai seorang forex trader. Nah, yang menarik teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang apakah selalu, ini pertanyaan sebenarnya dari ini ya Mas Teguh. Dari Family NFG. Dari Family NFG juga ya. Dirimu gimana coba lengkapnya pertanyaannya? Jadi gini. Kita kan sering banget ya menyampaikan ke teman-teman bahwa harga itu bergerak atau harga itu menuju ya dan berhenti itu nggak iseng gitu. Nggak mungkin pasti iseng, ada alasan ya. Kenapa harga itu berhenti di sana gitu kan. Sampai bentuk pivot ya, mantul gitu, itu pasti ada alasannya. Betul, mau yang A atau mau huruf U ya, apa huruf V gitu ya. Iya. Nah, ini atau gini ya. Nah, selanjutnya kita kan sering sampaikan bahwa mereka mantul ketika kita cek lagi ke belakangnya pasti ada unfill order kan gitu ya. Pasti selalu ya. Mereka yang jadi controllernya gitu ya, yang jadi pengendalinya apakah dia memang supply area atau demand area ya, atau unfilled order atau UFO kita biasa sebut. Betul. Dan itu selalu mempengaruhi harga di masa depan kapanpun. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah gitu kan. Mas Teguh, kalau misalnya harga udah all time high. Nah, ini contoh kasus seperti SLUSD ini gitu. Ini kalau teman-teman lihat ini kan di chart daily ya, teman-teman ya. Yes. Di chart daily ini kalau teman-teman lihat ini sebetulnya gold itu naik dari tahun ke tahun juga harga emas naik ya sebetulnya. Cuman dia kok mantul ya. Nah, pertanyaannya kenapa dia mantul di harga ini nih? Nih, kalau teman-teman lihat kan kayak nih. Betul. Ini kan garis hitam yang di atas ini teman-teman. Ini kan harga tertinggi gold all time high selama ini. Belum pernah nyampe ke sana, tapi kok ketika nyampe ke sana mantul. Kan harusnya ada drop base drop Mas Fadli di masa lalu ya, ditanyain ke Mas Teguhnya gitu ya. Jadi ini apa yang terjadi ya? Kan kalau ini kan jelas nih misalnya nih ya, area yang ini misalnya ini rally base rally nih kan. Nih. Ini rally base rally, terus di sini harga mantul kan? Betul. Dia mengendalikan yang ini kan? Betul. Nih, dia masuk terus naik lagi ke atas, mantul gitu ya. Sempat 1 kali naik, 2 kali naik, 3 kali, sekarang lagi sentuhan yang ketiga. Betul. Nah, kenapa tapi di harga yang atas ini kok dia tetap mantul? Nah, dan kita tidak ditemukan ada unfill order di sana kan? Nggak ada, kan harusnya ada drop base drop dulu, berarti kan di masa lalu ada harga yang lebih tinggi, faktanya nggak ada. Mau gimana ada drop base drop, orang ini aja all time high kan gitu. Oke. Nah, ini yang perlu kita luruskan teman-teman ya. Unfilled order itu kita membaca jejak institusi. Dan jejaknya baru saja akan terlihat kalau sudah terjadi jejaknya. Betul. Gitu. Jadi, yang kita sebut sebagai sentuhan pertama ketika kita ngomongin tentang rally base rally nih. Tanda panah hitam ini teman-teman nih ya. Nah, ini adalah sentuhan pertama. Sentuhan pertama kita. Tapi sentuhan pertama yang dilakukan oleh institusi ke market itu yang ini. Nah, dia yang bikin rally base rally ini terjadi. Gitu. Versi dia pertama sama versi kita pertama beda. Ya kan? Yes. Jadi mereka bikin jejak nih, rally base rally, shooting up ke atas. Wah, kita tahu di sana ada strong imbalance kan? Kita tahu di sana ada kemungkinan pending order buy atau buy limit dari institusi-institusi besar yang kapanpun harga kembali ke situ, mereka masuk ke market, mereka buy, harganya naik lagi. Tapi kesimpulannya ya jangan disamain sama apa yang terjadi di atas. All time high ini ya, gitu ya kan? Kalau gitu ada teorinya Mas Fadli, berarti kan yang mantul harga di atas juga drop base drop gitu ya? Enggak juga teman-teman. Ingat, ini jadi sentuhan pertamanya institusi. Betul. Gitu. Di sini dia ngebentuk rally base drop. Nih. Yang atasnya ya. Yes. Nah, itu dia. Ini dia. Jadi rally base drop ini teman-teman, nih ya. Ini adalah sentuhan pertama institusi. Dan institusi tidak butuh alasan yang signifikan seperti kita. Retail trader, kenapa kita harus buy di sana, kenapa kita harus sell di sana. Kayak yang sering Mas Angga bilang di seminar lah ya. Kalau tiba-tiba BI ini kepencet buy gitu ya. Terus naik juga. Harganya ya naik gitu. Kalau tiba-tiba bank sentral negara mana gitu. Tahu-tahu dia kepencet buy ribuan lot di GBP. Ya GBP-nya naik. Gitu.
Jadi nggak ada alasan apapun ya. Yes. Jadi rally base drop ini teman-teman, nah ini teman-teman Iya. lihat ya, kelihatannya dengan jelas bahwa ini all time high yang ada di gold dan ya inilah yang terjadi teman-teman. Kayaknya udah mulai tercerahkan ya teman-teman ya, udah mulai terjawab ya. Dan sebagai catatan juga teman-teman ya, institusi membentuk ini adalah rally base drop di sini juga bukan berdasarkan unfill order dia menempatkan posisi pending ordernya gitu Mas Fadli ya. Jadi ya nggak tahu Kita yang begitu. kita yang begitu kita yang Institusi ya, begitu. kalau dia pikir ini kayaknya udah waktunya dia taking profit misalnya, betul. dia hold XAUSD cukup banyak, ya udah dia jualin gitu misalnya. Yang beli retail trader biasanya kan, yang loss itu misalnya kan, dia beli di atas dari institusi, abis itu harganya turun. Karena udah nggak sanggup lagi kan, udah banyak. Karena udah terlalu banyak gitu. sell dari mereka kan, yang beli habis itu dia sell lagi, terus harganya turun. Betul. Gitu. Nah ini jadi sesuatu yang ya udah berarti memang dalam proses terciptanya sebuah pucuk di dalam all time high tidak membutuhkan controller di masa lalu, tidak membutuhkan drop base drop di masa lalu untuk bikin harga mantul di sini. Betul. Gitu. Beda dengan yang bawah tadi yang saya bahas kan. Yang ini teman-teman, ini terjadi gitu ya. 4 1 2 3 4 yang kelima sekarang. Masih ketahan. Ini kenapa terjadi? Karena ada ini rally base rally gitu. Tapi kalau yang atas ini teman-teman, gue mau udah geser di TV ya. Kalau yang atas ini, nah ini terjadi karena institusi nge-sell. Udah, itu dong. Kenapa? Ya nggak tahu. Nggak tahu, jangan tanya alasannya teman-teman. Tapi kalau teman-teman pasang pending order di sana, ini cukup menarik ya, rally base drop. Nah, tapi ini bukan area yang biasanya kita ambil kalau kita ngomongin tentang teknik yang diajarkan di komunitas Forex NFC ini, gitu. Dan sedikit nih saya kasih informasi ya buat teman-teman ya, yang kalau misalnya ketemu dengan all time high lagi, nah teman-teman sadar bahwa kalau misalnya ini berbalik, nah berarti institusi mulai beraksi, gitu ya kan. Nah kalau institusi mulai beraksi, teman-teman sangat mudah untuk menentukan di mana teman-teman waktunya nge-sell. Ini boleh kasih saya bocoran? Boleh saya kasih bocoran? Kasih. Ini saya izin dulu sama waktu ini. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman geser kemari ya, soalnya kemarin tuh waktu saya replay dulu ya, saya replay sampai sini teman-teman. Nah, di sini, boom, kita ke time frame 60. Oke. Boom. Nah, ya. Tadi kan ini ya, all time high-nya. Ini kan ini pucuknya yang ini nih. Ya kan? Nah, ketika dia udah ngebentuk drop base drop, teman-teman, kan kalau misalnya kita geser sampai kemari, nah, di sini, ya, teman-teman tahu, berarti ini adalah pergerakan dari institusi sudah mulai bekerja kan gitu ya, institusi mulai beraktivitas. Maka di sini ada drop base drop, silakan teman-teman ambil area drop base drop ini untuk dijadiin awal pijakan teman-teman nge-sell. Gitu. Jadi di sini nih ya. Yes. Nah, pindah. Pindahnya ke situ. Nah gitu. Jadi ini drop base drop yang baru terbentuk setelah all time high terjadi dan dia turun. Jadi ini first drop setelah all time high, gitu. Nah, oke. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman melihat ini terjadi, boleh diambil sell limit. Betul. Jadi jangan sampai teman-teman karena udah all time, waktunya nge-sell, belum ngebentuk itu Mas Adi, belum terkonfirmasi bahwa ada drop base drop. Keseret-seret kan? Keseret-seret sampai jauh. Sudah terlalu tinggi waktunya sell, ada juga tuh kayak gitu. Apalagi, kan, bener ya kan? Habis itu dia lebih tinggi lagi, Makin tinggi terus lagi kan? Apalagi di SAUUSD kan gitu ya Mas Fadli. Ini segini nih bisa jadi 100 pip, 200 pip bisa jadi, ini nggak tahu nih kalau coba kita cek. Lebih dari 100 ini. Lebih ya. Kita cek di sini 124 pip. 124 pips, Kebayang kan? teman-teman ya. Kelihatannya ya areanya biasa ya. Begitu dilihat, ternyata lebarnya 120 pips lebih. Nah ini makanya ketika drop base drop yang terbentuk baru teman-teman entry. Nah entry-nya di sini, kalau contohnya ini berarti kan di 2434.65 ya. Ini kita pasang sell limit yang rencananya kapanpun harga ke situ kita sell. Gitu. Nah, kebetulan setelah ini yang terjadi adalah ini nih, harga kembali mulai masuk dan hanya sedikit dia sentuh areanya, udah mulai floating profit lagi. Ini kalau kita terusin dan harga belum nyentuh ke situ lagi. Nah, teman-teman lihat harga sudah
menyentuh target profit kita pastinya. Dan terus bolak-balik di bawah ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau turun sampai trading ke bawah. counter trend gitu ya, misalnya ya, udah ngelihat ada all time high ya, cara tradingnya teman-teman ambilnya ya seperti itu. Tetap until Gitu. order. Yes. Oke. Gitu ya. Dan gimana kabar teman-teman trading goalnya? Gitu ya. Gimana kabarnya? XAUSD ya. Jadi tetap kita menggunakan pendekatan until order, tapi teman-teman juga tetap perlu mengerti kenapa harga bergerak gitu. Siapa yang menggerakkan harga? Ini loh alasannya kenapa kita ambil area tertentu gitu. Supaya teman-teman kebayang. Beda yang paling jelas tadi itu ya teman-teman ya. Institusi itu transaksi pertamanya kita nggak pernah tahu. Tapi betul. transaksi keduanya kita ambil sebagai transaksi pertamanya kita. Itu aja pembeda yang signifikan yang kita perlu paham. Dan setelah itu teman-teman, ya udah tinggal gimana caranya kita join sama pergerakan mereka. Betul. Karena kan Gitu. institusi ini punya order yang cukup lumayan besar kan Mas Fadi ya. Jadi nggak akan mungkin habis dengan mudah gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman ngelihat di time frame yang lebih besar gitu. Yes, Ya. itu dia ya. Oke, kalau gitu teman-teman kita cukupin videonya mungkin sampai di sini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti biasa, input aja di kolom komentar dan like videonya teman-teman. Subscribe channelnya kalau belum, saya ucapkan selamat datang di channel kita dan pastiin teman-teman juga share video ini ke orang lain yang mungkin bisa dapetin manfaat, yang sama-sama lagi belajar trading, yang sama-sama pengen bisa ngasilin uang dari forex trading. Kita happy kalau semua orang profit gitu ya. Itu aja, thank you Mas Thank Teguh. you, Mas Fadi. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video-video selanjutnya. See you.